Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwodenugro di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Q&A alias tanya jawab. Sobat Atax bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita. Nanti kita akan berusaha jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Atax. Silahkan aja komen di Instagram maupun juga di channel YouTube kita. Siapa tahu pertanyaan dari kalian akan kita bahas di konten kita yang berikutnya. Oke, silahkan tim untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ada dari Pak Herdi. Saya Herdi, mau konsultasi dan bertanya tentang pajak all shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Saya berjualan dari tahun 2020, kurang lebih 2020, dan belum bayar pajak karena nggak tahu dan saya belum daftar NPWP. Ada NPWP, tapi saya cek statusnya udah nggak aktif. Saya orang awam yang nggak tahu kalau jualan online itu kena pajak, baru tahu ketika lihat YouTube Atax. Tapi saya masih kurang paham dan butuh pencerahan lagi. Nah, pertanyaan saya, pertama, penghasilan saya kurang lebih 4 juta per bulan dari tahun 2020. Nah, kapan saya mulai bayar pajak? Setelah saya lihat video YouTube Atax, ada aturan baru PP nomor 55 tahun 2022. Karena saya mulai jualan tahun 2020, apa saya mulai bayar pajak di tahun 2022 dan 2021 dan 2020 nggak bayar? Yang kedua, kalau misalnya saya hitung total keseluruhan penghasilan saya dari 2020 sampai sekarang, itu sudah mencapai lebih dari 500 juta. Apa selanjutnya saya harus bayar pajak 0,5%? Tapi kan penghasilan saya sangat jauh di bawah 500 juta per tahun, karena cuma kurang lebih 4 juta per bulan penghasilannya. Terima kasih banyak, mohon bantuannya. Nah, ini ada tambahan lagi dari Pak Herdi. Saya udah hitung rata-rata di tahun 2022, omset saya mungkin mencapai 500 juta lebih, Bang. Misalnya, saya jualan di Tokopedia, per bulan barang HP terjual kurang lebih 100 unit. Kurang lebih 100 unit HP dikali harga HP kurang lebih 1.400.000. Sama dengan total per bulan omsetnya kan 140 juta. Nah, 140 juta per bulan ini dikalikan 12 bulan sudah 1,68 M. Oke, baik. Thank you Pak Herdi, saya mencoba untuk menjawab ya. Jadi mungkin yang pertama Pak Herdi akan kita bantu clearkan masalah apa sih penghasilan secara bruto maupun juga penghasilan secara neto. Sobat Atax, yang perlu kita bayar ketika kita mempunyai skala UMKM alias omset kita itu masih di bawah 4,8 M dalam setahun adalah 0,5% dikali penghasilan bruto alias dikali omset. Jadi kewajiban pajak kita untuk PPh hanya itu. Kenapa? Karena ketika kasusnya Pak Herdi ini omsetnya adalah 1,6 M per tahun, dia hanya memerlukan bayar 0,5% dikali omsetnya aja per bulan, lalu dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi dengan adanya aturan baru dari pemerintah tahun 2022 itu Pak Herdi bisa menggunakan fasilitas insentif yaitu bebas PPh UMKM ketika omset kita belum menyentuh 500 juta. Artinya ketika omset kita itu 1,6 M dalam satu tahun, 500 juta pertama itu free pajak alias free PPh UMKM. Contoh, di bulan Januari omset Pak Herdi masih 200 juta. Berarti bulan Januari itu masih free PPh 0,5%. Bulan Februari omset Pak Herdi misalnya 250 juta. Itu pun juga masih free UMKM karena akumulasi dari Januari dan Februari 200 tambah 250, omset Pak Herdi masih 450 dalam satu tahun. Ketika menginjak bulan Maret, omset Pak Herdi sudah 200 juta katakanlah. Sehingga 50 juta pertamanya itu free pajak UMKM, tetapi sisanya yaitu 150 juta kedua itu akan terkena yang namanya PPh UMKM 0,5% dari omset. Maksimal dibayarkan tanggal 15 April. Begitu nanti di bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya, silahkan Pak Herdi untuk membayarkan yang namanya PPh UMKM 0,5% dari omset ketika omset Pak Herdi belum mencapai 4,8 M dalam satu tahun. Yang dinyatakan dengan omset adalah penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Penghasilan neto itu adalah laba alias penghasilan bruto setelah dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan biaya-biaya, didapatkan yang namanya penghasilan neto. Nah, tetapi untuk kasus Pak Herdi dan juga UMKM di luar sana, teman-teman UMKM yang memiliki usaha buka toko, counter handphone, atau counter aksesoris dan lain-lain, silahkan aja bayarkan 0,5% dari omset ketika omset Anda belum mencapai 4,8 M. Dan juga bentuk
usaha teman-teman masih berupa perorangan. Kenapa? Kalau sudah menggunakan CV maupun PT, itu sudah berbeda lagi hitungannya. Kenapa? Memang betul, CV itu 4 tahun pertama juga bisa menggunakan PPh UMKM 0,5%, PT 3 tahun pertama bisa menggunakan PPh UMKM 0,5%. Tetapi setelah itu, PT dan CV itu harus menggunakan PPh dengan tarif umum. Nah, lalu pertanyaan Pak Herdi yang berikutnya adalah apakah dia wajib untuk membayarkan pajaknya tahun 2022 aja, 2020 dan juga 2021 itu tidak wajib dibayarkan dan dilaporkan? Saran saya sih Pak Herdi, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pak Herdi juga harus membayarkan PPh alias pajak penghasilan di mana Bapak Herdi mempunyai penghasilan. Jadi kalau misalnya Pak Herdi punya penghasilan tahun 2020 dan 2021, ya silahkan Pak Herdi untuk membayarkan. Meskipun sudah terlambat, nantinya juga akan terkena denda. Jangan khawatir, dendanya juga sekarang sudah cukup ringan, yaitu ya rata-rata mungkin 0,7 maupun 0,8% per bulan dikali dengan banyaknya bulan, maksimal 24 bulan. Tapi jangan khawatir, nanti dendanya ini mungkin bisa diajukan yang namanya penghapusan maupun juga pengurangan sanksi administrasi. Tetapi yang penting adalah pokoknya Pak Herdi bayar dulu 2020, 2021 dibayarkan ke negara, dilaporkan di SPT tahunan, lalu yang 2022 juga. Di 2023 Pak Herdi juga harus wajib untuk membayarkan PPh-nya UMKM secara bulanan. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Silahkan Sobat Atax jika ingin mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa komen di kolom komentar maupun juga DM di Instagram kami ataupun juga komen di Instagram kami. Terima kasih. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.